Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di SS Channel. Sekarang sudah ganti logo terbarunya. Yang dulunya Suka-Suka Channel, sekarang disingkat menjadi SS Channel. Oke, kemungkinan akan saya bagi menjadi dua part dalam pembahasan ini karena memang cukup panjang. Oke, bahasan kali ini kita bahas mengenai kebohongan Trinitas yang nyatanya benar-benar tidak masuk akal. Dalam part 1 ini akan saya bahas tentang definisinya dari Trinitas itu sendiri. Ya, definisi Trinitas. Trinitas sendiri sebenarnya adalah doktrin iman Kristen yang mengakui salah satu Allah yang Esa, namun hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Istilah Tritunggal sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu Trinity, yang diubah ke Latin menjadi Trinitas, mengandung arti tiga pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Istilah pribadi dalam bahasa Yunani adalah hypostasis, diterjemahkan ke Latin sebagai persona, atau jika dalam bahasa Inggris yaitu person. Dogma ini berasal dari paham Platonis yang diajarkan oleh Plato, yaitu sekitar 347 sebelum Masehi, dan dianut para pemimpin gereja sejak abad kedua, Tony Land 1984. Dalam bukunya New Catholic Encyclopedia juga mengatakan, "The doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament," yang artinya ajaran Trinitas tidak pernah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Ingat ya, Perjanjian Lama tidak pernah diajarkan. Di sini jelas Perjanjian Lama tidak mengajarkan. Lalu mengapa pula di Perjanjian Baru hukum ini diadakan? Bahkan ada beberapa kutipan dalam Injil sendiri yang mengatakan hal serupa dan pernah dibantah. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa Tuhan itu Esa. Esa. Tapi kok percaya Trinitas juga ya? Sedangkan Esa adalah satu atau monoteisme, bukan Trinitas. Nah, berikut tokoh-tokoh yang sudah menolak bahwa Trinitas itu adalah salah. Di sini saya akan menyingkatnya langsung ke nomor 5, yaitu bahkan Yesus sendiri menolak Trinitas dalam Injil Markus 12 ayat 29, yaitu yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jelas, ini dilontarkan untuk bangsa Israel, adalah bangsa Yahudi. Bahkan Yesus menyambung pembicaraan dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Itu menunjukkan dua hal yang berbeda antara Tuhan Allah dan yang diutus, yaitu Yesus. Haleluya. Oke, kita lanjut. Sering sekali orang Nasrani berdalil dalam Yohanes pasal 5 ayat 7-8 bahwa ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Hal ini dengan mudahnya dijawab dalam penjelasan dalam Kodeks Sinaiticus 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Berikut tulisannya. Pasti nggak bisa dibaca kan? Sama saya pun tak bisa. Namun saya akan memberikan terjemahannya, yaitu, "Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, dan roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu." Sedangkan versi Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, atau disingkat LAI, menyatakan keperbedaan isi di dalam kandungan ayatnya, yakni memberikan tanda kurung dalam ayat 7 dan 8. Lihatlah. Ayat ini adalah formula Trinitas, tetapi sayangnya ini adalah karya tangan-tangan jahil. Tanda kurung yang terdapat dalam Bible merupakan kode
dari previsi Bible bahwa ayat tersebut tidak terdapat pada naskah Bible versi sebelumnya atau bahkan dalam naskah aslinya. Jadi, jika pada Bible versi sekarang, jika Anda menemukan tanda kurung dalam satu ayat yang seperti ini, maka sudah dapat dipastikan itu merupakan sisipan oleh gereja. Ingat ya, sisipan oleh gereja. Begitu juga dengan kalimat yang dipercayai menyatakan rumus Trinitas ini. Ternyata merupakan sisipan gereja juga. Wow. Penelitian dua teolog ternama, Edward Gibbon dan Richard Sporson, sama-sama sepakat bahwa ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 baru pertama kali dimasukkan oleh gereja ke dalam Bible sekitar tahun 400 Masehi atau Secrets of Mount Sinai, James Pedley, halaman 30-33. Dr. C.I. Scofield, D.D. dengan didukung oleh 8 orang D.D. atau dokter ilmu teologi lainnya memberikan opini dalam bentuk catatan kaki tentang ayat ini. Secara umum disetujui bahwa ayat ini telah disisipi dan bukanlah naskah yang sah. Para fundamentalis Kristen masih mempertahankan tulisan ini, padahal semua terjemahan modern termasuk versi standar yang telah direvisi atau Revised Standard Version atau RSV telah menghilangkan kecurangan ini. Karena kuatnya bukti-bukti pemalsuan tersebut, maka ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 disensor dari Bible bahasa Inggris seperti The Revised Standard Version, The New Revised Standard Version, The New American Standard Bible, The New English Bible, The Phillips Modern English Bible, dan lain-lain. Banyak amat ya. Sangat disayangkan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI tidak mau jujur menjelaskan bahwa ayat dalam kurung tersebut adalah ayat palsu dan tetap masih menggunakan kecurangan tersebut dalam Bible Indonesia. Sehingga sampai sekarang masih banyak Kristiani yang mendasari dogma trinitasnya dari ayat palsu ini. Membingungkan bukan? Lanjut lagi di part 2 ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like dulu biar saya semangat dalam menggali kebenaran Islam.